Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, kita masuk ke pelajaran kedua pada fikih, pelajaran kelas 4 untuk kita mengulang-ulang, yaitu masuk pada bab ketiga, yaitu tentang infak dan sedekah. Yang masih punya bukunya bisa sekalian dibuka. Jika sudah tidak ada bukunya, maka mohon disimak baik-baik. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian infak dan sedekah. Lalu perbedaan infak dan sedekah, ketentuannya, manfaatnya, dan pembatal dalam infak dan sedekah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mengetahui pengertian, perbedaan, ketentuan, manfaat, lalu pembatal sedekah dan infak. Ya, sedekah dan infak. Dan begitu pula anak-anak, tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengamalkannya dan berhati-hati dalam melaksanakan infak dan sedekah, karena ada pembatal yang membuat batal dalam berinfak dan bersedekah. Oke. Sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan diri untuk berinfak dan bersedekah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka ingin dipandang baik oleh manusia. Dengan berinfak dan bersedekah berarti kita ikut membantu dan menolong kaum muslimin yang dalam kesulitan. Nah, sudahkah kita berinfak dan bersedekah dalam kehidupan sehari-hari? Setiap pagi malaikat mendoakan orang-orang yang suka memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain atau kepentingan orang banyak. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, setiap pagi ada 2 malaikat turun kepada hamba-hamba Allah. Salah satu dari malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah penggantinya." Dan malaikat yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kepada orang yang enggan bersedekah kemusnahan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Disinilah anjuran untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Sekarang kita masuk ke pengertian infak dan sedekah. Pengertian infak adalah membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan agama Allah. Ya, membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan agama Allah. Sedangkan sedekah pengertiannya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan bantuan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan apapun dari orang yang menerimanya. Nah, itu adalah pengertian infak dan sedekah. Sekarang kita masuk ke perbedaan infak dan sedekah. Sedekah bersifat umum, tidak hanya berupa harta benda saja, akan tetapi bisa berupa jasa dan semua ucapan yang baik. Ya, hukumnya ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Wajib jika apa? Jika dimaksudkan sebagai zakat yang kemarin kita pelajari. Dan ada yang sunnah yaitu jika sedekah biasa. Ya. Jadi kalau sedekah itu tidak hanya harta, bisa juga dengan jasa sebagai misalnya kita menolong dengan tenaga kita atau dengan ucapan yang baik. Ya, jika kita melakukan atau
berucap yang baik terus, maka bisa terhitung sedekah karena membuat hati muslim yang lain tenang, tidak merasa terganggu dengan ucapan yang tidak baik. Sedangkan infak bersifat khusus, yaitu berupa harta benda. Nah, hukumnya ini juga sunnah, seperti memberikan infak di masjid dan sebagainya. Tetapi hukumnya bisa menjadi wajib, seperti nafkahnya laki-laki kepada anak dan istri, itu infaknya bersifat wajib. Ya. Jadi perbedaannya adalah yang dikeluarkan, ya. Infak itu khusus berupa harta benda, sedangkan sedekah bisa berupa harta benda atau bantuan atau jasa atau perkataan yang baik. Itulah perbedaan infak dan sedekah. Sekarang kita masuk ke ketentuan infak dan sedekah. Yang pertama, ketentuan-ketentuan umum dalam berinfak ataupun bersedekah, yaitu orang yang berinfak dan bersedekah harus berakal, tidak boleh gila dan mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah balik, ya. Yang kedua, barang yang diinfakkan atau disedekahkan berupa barang yang bermanfaat dan dari hasil usaha baik. Jadi bukan seperti barang yang tidak bermanfaat, misalnya sudah rusak, atau barang untuk maksiat, dan dapat dihasil juga dari hasil yang baik, bukan dari hasil mencuri. Kita mencuri terus kita sedekahkan, itu juga termasuk ketentuan infak dan sedekah yang diperbolehkan. Yang ketiga yaitu berinfak atau bersedekah disertai dengan hati yang ikhlas dan tidak menyakiti orang yang menerimanya. Ini nanti kita akan masuk ke pembatal-pembatalnya, karena memang kebanyakan orang yang sudah bersedekah, bukan kebanyakan, mungkin ada beberapa, bahkan sering terjadi orang yang sudah bersedekah atau berinfak, jika sudah dilakukan lalu terhitung sudah lampau, lalu suka diungkit-ungkit. Misalnya, kemarin kan aku udah ngasih kamu bantuan ini, itu, kok kamu sekarang kayak gini? Nah, itu mengungkit-ungkit, itu dapat menyakiti orang yang menerimanya. Nah, itu akan kita bahas pada pembatal infak dan sedekah di bagian selanjutnya. Yang keempat yaitu infak dan sedekah dapat diserahkan kepada perorangan ataupun lembaga. Jika perorangan berarti kita harus melihat siapa yang membutuhkan. Jika lembaga seperti panti asuhan, takmir masjid, panitia pembangunan madrasah, atau langsung ke bazis atau badan amil zakat dan sedekah. Jadi kita menyalurkannya kepada yang tepat seperti itu. Lalu yang kelima yaitu berinfak dan bersedekah tidak ditentukan waktu dan jumlahnya. Jika ditentukan maka termasuk ke zakat. Karena ini sifatnya boleh kapanpun dan jumlahnya boleh berapapun. Itulah ketentuan infak dan sedekah, ada 5. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat infak dan sedekah. Sedekah dan infak ini sangat besar manfaatnya, baik yang menyalurkan infak dan sedekah pun manfaatnya buat masyarakat yang menerimanya juga banyak. Ya, karena manfaat lain dari sedekah atau infak juga menjadi tabungan amal dan pahala sampai besok di akhirat yang tidak putus. Ya, sekarang kita bahas yang pertama, manfaat dan hikmah bagi yang bersedekah atau yang berinfak. Jadi ini orang yang menginfakkan atau yang mensedekahkan. Manfaatnya apa buat orang tersebut? Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Yang kedua, untuk membersihkan dan mensucikan diri dari harta yang dimiliki, sama seperti zakat, ya. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir atau pelit. Yang keempat, mendidik untuk bersifat pemurah. Selanjutnya, menyadari bahwa harta itu hanya amanah dari Allah yang harus dibelanjakan sesuai dengan aturannya Allah pula. Yang selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah.
Lalu menghilangkan murka Allah dan menolak bencana. Ya, ada hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Allah dan dapat menolak akibat buruk. Ya, maka perbanyaklah sedekah, karena sedekah itu tidak harus dengan uang. Lalu menambah panjang umur dan dihilangkan dari sifat takabur atau sombong dan angkuh. Itulah manfaat bagi penyalur infak dan sedekah. Lalu yang kedua di sini ada manfaat dan hikmah bagi masyarakat yang menerimanya. Ya, yang jelas meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat karena banyak yang menyalurkan. Lalu yang kedua menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga meningkatkan rasa persaudaraan umat Islam atau kita sebut ukhuwah Islamiyah. Yang keempat meningkatkan kepedulian sosial bagi masyarakat. Lalu mengokohkan keimanan bagi mu'alaf, ya orang-orang yang baru masuk Islam yang belum kuat imannya biasanya diuji dengan ekonomi lalu diberikan dapat menerima sedekah dan infak, maka dapat mengokohkan keimanannya karena berasa dibantu oleh saudara muslim. Lalu menambah sarana dan prasarana ibadah dalam dakwah Islam yang karena bisa kita salurkan ke masjid-masjid atau sarana ibadah lainnya. Lalu melancarkan pelaksanaan dakwah, lalu meringankan beban yang sedang ditimpa musibah. Insya Allah ya, alhamdulillah. Itulah manfaat atau hikmah bagi yang menerimanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang menarik yang harus kita perhatikan, yaitu tentang pembatal infak dan sedekah. Masya Allah, ada yang harus kita perhatikan, ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala dan sedekah. Ya, pahala sedekah dan infak. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah 264 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi karena tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, dari ayat tersebut kita akan temukan 3 hal yang dapat membatalkan pahala sedekah. Yaitu yang pertama, menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diberikan. Ya. Jadi ada seseorang yang berinfak uang jutaan rupiah kepada panitia pembangunan masjid pondok pesantren misalnya, tetapi kepada setiap temannya orang tersebut selalu menceritakan sedekah itu. Dengan uang yang dimanfaatkannya itu merasa paling berjasa terhadap pembangunan pondok pesantren. Orang seperti ini tidak akan mendapat pahala apapun dari infaknya, ya, karena menyebut-nyebutkan kepada semua orang. Tapi bisa digarisbawahi, perlu diingat ada jenis orang yang menyebut sedekah atau infaknya justru dicintai Allah. Syaratnya, ini ada syaratnya dan ini harus benar-benar diingat. Ia menyebut-nyebut sedekah atau infaknya dengan maksud, dengan tujuan untuk mengajak orang lain turut berinfak seperti dirinya. Ya.
Dalam sejarah Islam, hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, boleh tapi dengan syarat. Ya, menyebut-nyebutnya itu dengan tujuan mengajak orang lain untuk berinfak seperti dirinya, bukan untuk riya atau memamerkan. Yang kedua yang dapat membatalkan sedekah dan infak adalah menyakiti hati orang yang menerima sedekah tersebut. Ketika kita menyakiti hati orang yang menerima sedekah, ya, ini tidak lebih baik tidak memberi, namun mengucapkan kata-kata lembut jauh lebih baik daripada memberi tetapi berucap kasar. Karena hanya tersenyum saja yang dilakukan dengan ikhlas itu dapat dihitung dengan sedekah. Tapi jika kita mengungkit sedekah dan menyakiti hati yang menerimanya, ya, tadi seperti ada debu di atas batu yang licin lalu tertimpa oleh hujan, maka debu itu akan hilang, ya, percuma, tidak akan tersisa apapun. Nah, lalu yang membatalkan pula di sini itu bersifat riya dan pamer. Ya, riya atau ingin dilihat orang baik itu menjadi sebab batal pahalanya sedekah. Karena ketulusan niatnya sudah dikotori. Niat bersedekah tidak lagi dengan ikhlas karena Allah tetapi ingin dipuji manusia. Pamer atau riya sangat dibenci oleh Allah. Maka kita harus berhati-hati ketiga pembatal ini jangan sampai ada pada diri kita ketika kita sudah berusaha untuk berinfak dan bersedekah. Ya, nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, untuk bab infak dan sedekah sudah selesai. Harapan ibu kita semua dapat membiasakan berinfak dan bersedekah. Namun perlu diingat berhati-hati dalam melaksanakan infak dan sedekah karena ada pembatal-pembatalnya. Semoga kita terhindar dari itu karena syaitan tidak akan berhenti ketika kita berbuat baik. Syaitan itu selalu membisikkan kita agar niat kita itu berbelok, agar niat kita itu tidak kembali kepada Allah, agar amalan kita itu menjadi batal dan pahalanya hangus. Ya. Orang yang berinfak di jalan Allah dengan ikhlas, hartanya akan bertambah, akan tetapi orang yang bakhil dan tidak mau berinfak, kehidupannya akan bertambah susah. Tetapi harus digarisbawahi, yaitu harus didasari dengan niat ikhlas, yaitu niat hanya karena Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia. Cukup dari ibu. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mempelajarinya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Oke, semoga tidak puas. Ya, agar besok kita bisa belajar lagi. Tetap semangat belajar dan ibadahnya ya. Cukup dari ibu. Ibu minta maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.